Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lambang. Di build kali ini, di konten kali ini kita balik lagi ke subscribers build. Jadi kita balik lagi ke Mini ITX dan berhubung sebenarnya belum pernah nge-build Fractal Terra yang warna hitam. Jadi kebetulan sekarang kita ke bagian yang warna hitam, jadi kita kontenin. Nah, untuk di build sekarang kita ada di total buildnya di sekitaran 26 juta rupiah. Jadi lumayan budgetnya cukup gede juga karena kita di sini pakai part yang baru semua, jadi nggak ada yang bekas sama sekali. Dan udah gitu speknya udah bisa dibilang lumayan kenceng ya, dan kita pakai GPU yang triple slot juga, jadi kebayang sebesar apa ini GPU dari Sapphire yang tipenya Nitro Plus ini udah triple slot, udah gitu panjangnya juga udah panjang banget di 32 cm lebih ya, jadi ini udah benar-benar mentokin si kapasitas si Fractal Terra ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita ke perkenalan part listnya ya. Oke, pertama-tama langsung aja kita dari prosesor. Nah, untuk prosesor kita pilih dari Ryzen 5 7500F. Dia udah memiliki 6 core dan 12 thread. Speednya juga udah bisa nge-boost ke 5 GHz, tapi nanti kita bakalan coba juga di sini untuk nge-PBO. Mudah-mudahan bisa stable di 5,25 GHz atau enggak ke 53 GHz. Tapi berhubung kita di sini hanya pakai air cooler dan kita pakai air cooler yang cukup low profile ya, jadi kita masih nggak tahu nih bakalan bisa ngedapetin performa PBO di 5,2 GHz atau enggak. Nah, untuk secara performa udah cukup banget ya. Untuk performa gamingnya udah cukup, untuk pemakaian editing udah gitu, pemakaian kerja juga udah cukup. Nah, untuk platformnya sendiri ini kita pakai AM5 ya. Jadi ini umurnya cukup panjang, masih bisa beberapa tahun ke depan lagi ya sampai adanya AM6. Seperti yang kalian tahu, AM4 aja sampai sekarang belum mati-mati. Jadi udah kebayang future proofnya seperti apa misalkan kalau kalian pakai AMD ini. Nah, begitu dari pemilihan prosesor, langsung aja kita ke motherboard. Untuk motherboard kita juga nggak pilih yang kaleng-kaleng ya. Kita pilih dari ASRock B650i Lightning Phantom Gaming. Jadi ini udah pakai chipset B650 yang pastinya overclockable. Jadi makanya nanti kita juga bakalan coba nge-PBO ya di build yang ini. Mudah-mudahan bisa ngedapetin performa yang cukup oke. Untuk VRM-nya ini ada di 81+1 kalau nggak salah ya. Jadi untuk performa overclocking si Ryzen 7 kalau nggak Ryzen 5 ini masih oke banget. Nah, untuk fiturnya sendiri juga udah seperti biasa ya. Untuk Mini ITX kita udah dikasih WiFi juga dan Bluetooth. Ini ada WiFi 6E. Udah gitu di sini juga kita udah dikasih BIOS flashback ya. Jadi misalkan kalian overclock dan nggak cocok si parameternya, jadi bisa kalian langsung nge-reset BIOSnya. Jadi nggak perlu lagi harus nge-jumper lagi dari motherboardnya. Nah, untuk I/O portnya juga udah bisa dibilang lumayan. Untuk USB 2-nya ini ada 4, USB 3-nya ada 3. Udah gitu ada USB Type-C, ada 2,5 GB Ethernet. Udah gitu seperti yang biasa dikasih WiFi 6E yang kecepatannya udah cukup luar biasa kenceng banget. Oh, di motherboard ini juga kalian dikasih 2 slot NVMe ya. Jadi ada yang satu di bagian depan dan satunya di bagian belakang. Jadi misalkan bagi kalian yang misalkan mau pakai 2 NVMe SSD di motherboard ini masih tetap bisa ya. Oke, dan dari motherboardnya langsung aja kita ke RAM. Untuk RAM kita pilih dari merek Clef. Ini yang Clef Bolt V. Kapasitasnya ada di 32 GB dan speednya ada di 6000 MB transfer per detik. Jadi udah cukup kenceng juga. Udah gitu timingnya kalau nggak salah bawaan dari pabriknya itu udah CL30, jadi timingnya benar-benar ketat. Tapi bakalan kita cobain juga di sini nyalain Expo kalau nggak XMP-nya bakalan bisa stable atau enggak. Tapi misalkan kalau udah stable, menurut saya di speed 6000 MB transfer per detik dapat CL30 tuh udah bagus banget gitu. Nah, begitu dari RAM, langsung aja kita ke SSD. Nah, untuk SSD kita pilihnya lumayan gede juga ya. Tapi seperti biasa kita bakalan pakai dari Adata XPG yang S70 GameX. Kita pakai kapasitasnya ada di 2 TB. Untuk speednya seperti yang kalian udah tahu, di read-nya itu ada di 7400 MB per detik dan di write-nya itu ada 6800 MB per detik. Jadi udah kenceng banget. Kapasitasnya juga udah cukup gede buat sistem dan buat game dan buat beberapa software juga udah cukup banget di kapasitas 2 TB ini. Nah, begitu dari SSD-nya, langsung aja kita ke VGA kalau nggak ke GPU. Nah, untuk GPU emang kita agak sedikit pemilihannya agak awkward juga ya, karena kita pakai triple slot di sini dan berhubung emang si Fractal Terra ini support triple slot GPU, jadi makanya di sini kita masih tetap bisa pakai GPU ini. Kita di sini pakai RX 7800 XT dari AMD yang kapasitasnya 16 GB. Kita pilih dari vendornya ini adalah Sapphire. Lalu tipe yang kita pakai di sini adalah Nitro Plus. Jadi Nitro Plus ini adalah flagshipnya dari Sapphire, jadi yang benar-benar
tipe tertingginya. Udah gitu si coolingnya udah oke banget, dan seperti yang kalian bisa lihat juga jadi heatsinknya bener-bener tebal banget. Udah gitu triple fan juga, termasuknya VGA yang cukup berat ya, cukup berat dan cukup besar. Jadi alhamdulillah masih bisa masuk ke Fractal Terra ini. Nah untuk performanya seperti yang udah pernah kalian lihat di benchmark sebelumnya yang saya nge-build pakai 7800 XT juga. Ini yang pastinya di 1440 dan di 4K yang pastinya udah capable banget, udah bisa ngedapetin setting ultra di 60 fps. Nah seperti yang tadi saya bilang, kapasitasnya di 16 GB, jadi udah cukup banget untuk gaming di 4K. Lalu untuk TDP-nya dia ada di 260-an watt ya, jadi untuk narik listrik sekitaran di 250 nyampe 280 watt. Oke, begitu pilihan dari GPU-nya. Langsung aja kita ke CPU cooler. Nah untuk CPU cooler, karena kita hanya terbatas di 47 mm, jadi pilihan kita antara Noctua dan antara Thermalright ini. Tapi untuk Noctua harganya lebih mahal, terus performanya bisa dibilang mirip-mirip dengan Thermalright ini. Jadi saya nyaranin pakai Thermalright AXP90X47 ini. Secara performa sih sebenarnya udah cukup banget di TDP yang 110 sampai 120 watt. Tapi di sini kan kita palingan juga di antara 90 sampai 100 watt ya. Jadi yang pastinya masih capable banget. Nah untuk ukuran fan-nya sendiri ini ada di 92 mm, jadi emang kecil banget. Udah gitu cukup low profile ya di 47 mm. Nah untuk dari looks-nya sendiri ini udah oke banget, jadi udah bener-bener full black, full matte black juga si heatsinknya. Jadi senada banget dengan keseluruhan build-nya. Casingnya juga pakai matte black, terus si heatsinknya juga matte black, jadi udah bener-bener full black banget di build ini. Nah begitu dari CPU coolernya, langsung aja kita ke power supply. Nah untuk power supply kita pilih dari Lianli SF750 yang warna black. Ini ada 80 plus gold juga ya. Kapasitasnya ada di 750 watt, full modular, Japanese capacitor. Nah dan di sini juga kan kita berhubung si total wattnya mungkin ada di sekitaran 350 sampai 400 watt. Jadi udah sweet spot banget apabila kita pakai PSU yang di 750 watt. Nah untuk casingnya seperti yang kalian lihat dari awal juga, kita pakai Fractal Terra lagi. Ini kita pakai yang warnanya graphite black, jadi si coatingnya kelihatannya berbeda banget ya, jadi lebih fingerprint magnet gitu. Jadi misalkan kalian pegang-pegang juga nanti bakalan kelihatan si minyak-minyaknya bakalan nempel di bagian casing. Seperti yang kalian tahu dari build sebelumnya juga, jadi ini build di sini tuh udah bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Jadi gampangnya karena aksesnya kita bisa buka semuanya dari panel kiri, kanan, dan atas. Ini bisa kita buka semuanya, jadi akses ke dalam casing tuh udah gampang banget. Lalu ini tipenya dual chamber ya, jadi ini pakai riser juga, kita udah include riser 4.0 nya juga, jadi nggak perlu khawatir untuk bottleneck apabila pakai riser 3.0. Untuk secara feels-nya dan build-nya juga udah enak banget ya, jadi emang panelnya full aluminium semua ini di sini. Dan untuk looks-nya seperti yang kalian udah tahu lah, emang Fractal Terra itu nggak pernah salah emang. Baru pertama kali sih saya pegangnya warna hitam ini, tapi emang luar ganteng banget sih. Misalkan kita buildnya pakai full hitam semua, kalau nggak ya monokrom kayak gini lah. Nah begitu untuk part-part listnya yang dipakai di build sekarang. Untuk total harganya bisa kalian lihat di monitor kalian sekarang. Oke, seperti biasa ya, untuk semua part new di channel ini kita udah collab sama COC Komputer untuk supply partnya. Jadi kalian udah gak perlu lagu lagi, yang pastinya semua barangnya bergaransi resmi. Nah, bagi kalian yang ingin beli part komputer bisa langsung aja kunjungin marketplace-nya COC Komputer, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita lihat video build-nya.
So jadi gimana menurut kalian setelah lihat hasil buildnya tadi dan hasil benchmarknya? Yang pastinya udah oke banget untuk gaming di 1440, udah oke banget di gaming 4K juga udah oke banget. Yang pastinya ini buat gaming build sebenarnya udah cukup banget lah ya, dengan combo 7500F yang bisa kita PBO, udah gitu juga dengan 7800 XT ini yang benar-benar entry level di 4K yang udah bisa ngejalanin gaming AAA di resolusi 4K, walaupun mungkin di beberapa games yang lebih berat seperti Starfield, kalau nggak di Cyberpunk ini misalkan beberapa setting harus agak diturunin, kalau nggak kita harus ngeaktifin FSR-nya biar supaya nge-achieve 60 fps lebih. Tapi untuk gaming di 1440 kalian udah bisa pakai high refresh rate seperti di 100Hz kalau nggak di 120Hz, karena untuk GPU-nya sendiri untuk ngerender di resolusi itu udah bisa mencapai si frame rate di angka segitu, jadi udah cukup capable banget, udah cocok banget. Dan apabila misalkan kalian yang pakai GPU ini untuk gaming kompetitif yang pastinya udah cukup banget, untuk di resolusi 4K 144Hz juga udah cukup. Dan untuk path upgrade-nya seperti yang kalian tahu, AM5 ini pasti bakalan panjang banget ya umurnya, seperti AM4 yang sebelumnya, yang pastinya bakalan cukup 5 tahun lah ya. Dan berhubung si AM4 ini udah mulai ke angka 2 tahun ya, jadi untuk 3 tahun ke depan kalian masih bisa pakai soket AM5 ini. Nah yang penting nanti tinggal update BIOS, kalau nggak tinggal upgrade ya prosesornya, yang pastinya masih tetap bisa sampai 3 tahun atau 4 tahun ke depan ya. Jadi untuk future proofing udah cocok banget, misalkan mau ganti GPU ya tinggal ganti GPU aja. Untuk future proofingnya juga sebenarnya dari power supply kita udah pilih yang kapasitasnya udah cukup gede ya, di 750 watt, jadi yang pasti untuk GPU high end juga masih tetap bisa di-handle sama power supply ini gitu. Nah begitu deh hasil dari build kali ini. Jadi gimana menurut kalian? Like bila kalian suka dan dislike bila kalian gak suka. Nama saya Lambang, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way lampunya mati. Tadi nyala gak sih? Gak tau ya.